Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer kipis yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio, dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini aku ingin berbagi tips sederhana aja teman-teman tentang manajemen file. Jadi buat teman-teman yang sudah pro player mungkin ya skip aja, karena ya aku tahu harusnya kalau kalian sudah sebagai engineer yang pro tentang manajemen file ini sudah aman gitu ya. Ini buat teman-teman yang mungkin masih belajar atau baru memulai di dunia audio atau khususnya di mixing. Nah, itu salah satu tips ini cukup penting teman-teman. Apa? Langsung saja kita ke projectnya dulu. Boom. Nah, di sini aku sudah menyediakan satu sampel audio teman-teman. Ini salah satu projectnya dari klienku yang aku mixing mastering di sini. Albumnya Mas Alban sudah rilis juga, sudah tersedia di seluruh platform digital. Mungkin nanti aku taruh link Spotify-nya di deskripsi ya, teman-teman bisa dengarkan di sana. Nah, ini cuplikannya seperti ini teman-teman. Kita dengerin. Mulai dengan harapan, seperti pagi janjikan semangat, melangkah dengan bahagia. Tapi ternyata kita celaka, kau dan aku, cerita yang tak selesai. Nah gitu, kemudian di chorusnya ini. Berhenti di awal, kita tak sampai, hati terluka, mimpi pun terhenti. Berakhir di awal, hilang harapan, tinggal kenangan, sulit dilupakan. Nah itu, kalian bisa dengerin fullnya di seluruh platform digital kesayangan kalian, di YouTube Musik, di Spotify Joox, dan lain sebagainya. Sudah rilis, cek albumnya, namanya Alavers teman-teman ya, punyanya Mas Alban, salah satu klien yang cukup banyak projectnya di Ivan Studio teman-teman. Termasuk albumnya ini ada 12 lagu yang digarap di sini sekaligus. Nah, jadi promosi ya. Oke teman-teman, mengenai tentang manajemen file, jadi apa yang aku maksud di awal video tadi teman-teman tentang manajemen file ketika kalian khususnya menjadi seorang mixing engineer, yaitu adalah ngeblank dikit teman-teman, bahwa mixing engineer itu berhak untuk tidak menggunakan data dari klien, tetapi tidak berhak untuk menghilangkannya. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Jadi Mas Alban ini adalah salah satu klienku yang online teman-teman, jarak jauh. Jadi tidak pernah ketemu, recordingnya bukan di sini gitu ya, cuman aransemennya aja yang di sini, mixing masteringnya di sini, tetapi untuk rekaman vokal tidak di sini. Nah, Mas Alban ini cuman mengirim data saja dari jarak jauh. Jadi beliau rekaman di daerahnya sana, kemudian dikirim ke sini untuk di mixing mastering. Nah, yang bagusnya adalah di mana Mas Alban ini selalu recording dengan data yang lengkap. Ini konteksnya vokal ya, walaupun ini nanti akan berkaitan dengan instrumen-instrumen lain, entah itu gitar, entah itu aransemen apapun itu, orkestrasi, drum, piano, dan lain sebagainya, semuanya sama. Tetapi ini contoh kasusnya adalah yang aku kerjakan adalah vokal punyanya Mas Alban, di mana Mas Alban itu selalu mengirim data rekaman, yaitu adalah lead vokal, jelas lah ya, lead vokal, kemudian doublernya itu minimal 2 LR, kemudian ada harmonik, jelas ya, harmonik, kemudian yang tidak kalah penting juga adalah air atau airy atau apa ya, suara vokal di mana dia nyanyi itu cuman suara nafas aja. Jadi kayak
tapi tetap nyanyi teman-teman gitu. Jadi tetap nyanyi tapi bisik-bisik. Nah, jadi bisik-bisik kayak gitu. Contohnya misalnya kayak ini ya cuman nah itu kan penting juga teman-teman untuk kita adjust supaya ya suara vokalnya itu natural, ada airy-nya, ada udaranya, ada sparkle-nya. Nah, itulah bahasa-bahasa itu untuk melengkapi frekuensinya supaya frekuensi responnya lengkap di vokal ini gitu teman-teman. Nah, jadi satu lagu itu Mas Alban bisa ngirim data vokal itu sampai banyak banget layernya gitu. Nah, itu bagus. Tetapi teman-teman, pada konteks mixing itu tidak bisa dipakai semuanya. Jadi contoh teman-teman ya. Contoh misalkan kita buka vokal ini ya. Nah, misalkan lagu ini deh. Ini di bagian awal. Kita mulai dengan harapan, seperti pagi janjikan semangat, melangkah dengan bahagia, tapi ternyata kita celaka. Nah, contohnya ini, ada lead vokal, ada doublernya, plus doubler ini sebagai harmoni juga. Kita mulai dengan harapan, seperti pagi janjikan semangat. Nah, jadi ada harmoninya juga. Maka ini bisa dipakai nih di bagian verse. Tetapi ada kasus teman-teman di mana doubler ini bukan harmoni. Jadi suaranya sama. Kalau doubler itu biasanya suaranya sama. Contohnya di sini teman-teman. Ini contohnya di sini. Berhenti di awal, Nah, kita tak sampai. di ref ini, Hati terluka, ini leadnya, mimpi pun terhenti. doublernya, Berakhir di awal, hilang harapan. doublernya nadanya sama persis. Jadi dia hanya sebagai layering aja, tidak sebagai harmoni. Nah, itu biasanya kepake banget di bagian chorus atau di bagian ref lagu. Tetapi biasanya Mas Alban itu ngerekam dari awal dikasih doubler semuanya gitu. Ya aku tahu biar lengkap lah. Mending sisa daripada kurang kan gitu ya teman-teman. Konsepnya bagus. Aku tidak gimana-gimana. Tetapi yang mau aku jelasin adalah bahwa tidak semua harus dipakai. Karena apa? Karena kalau kita pakai itu sejak awal, dari versi ini kita udah pakai doublernya, kalau tidak harmoni ya, harapan, seperti pagi janjikan nah dari awal sampai akhir jadinya monoton. Jadinya vokalnya ya udah kayak nggak ada yang spesial gitu. Nah, ini kenapa aku pakai semua dari awal sampai akhir, karena beda-beda terus. Di awalnya harmoni, Kita mulai dengan harapan, ya harmoni. Begitu di refrennya, layeringnya tidak harmoni memang, tetapi doublernya menjadikan efek vokalnya ini menjadi lebih meriah, lebih rame, lebih klimaks. berhenti di awal, kita tak sampai, hati terluka. Nah, jadi yang tadinya doublernya di depan, kalau misalkan doublernya di depan ini tidak harmoni, itu pasti akan aku matikan teman-teman. Tetapi catatannya adalah jangan dihilangkan. Kalian boleh tidak memakai, tetapi datanya jangan dibuang. Nah, itulah kalimat di awal tadi yang aku maksud. Mixing engineer berhak untuk tidak memakai file atau data yang kalian terima, tetapi tidak berhak untuk menghilangkannya. Ibarat kalian itu dikasih inventaris mobil dari kantor misalkan, kalian berhak untuk memakai ataupun tidak mobil tersebut, tetapi kalian tidak berhak untuk menjual mobilnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi inventaris ini data yang kalian terima itu sebagai inventaris, ini data klien. Jadi kalian berhak untuk tidak memakainya di dalam mixing, tetapi kalian tidak berhak untuk membuangnya. Kenapa? Karena belum tentu si klien tersebut itu keinginannya sesuai dengan apa yang kalian mau sebagai engineer. Kita sebagai engineer tidak bisa egois kan gitu teman-teman. Kita tidak bisa berpusat pada oh ini standarnya begini, bagusnya begini, jadi klien harus nurut. Oh nggak bisa teman-teman. Jadi kalian harus ngikutin kata klien juga. Maunya klien seperti, kalau memang Mas aku maunya dari awal ini doublernya aktif, ya berarti kan kalian tetap harus memasukkan si doubler tersebut.
maka kalian tidak berhak untuk menghilangkannya. Nah, caranya bagaimana? Ya bisa kalian mute, bisa kalian automation, atau bisa kalian potong. Kalau aku biasanya sih biar gampang, misal ya contoh di bagian ini. Nah, misal yang awal ini tidak mau kasih doubler, nah aku akan potong dua bagian begini teman-teman. Jadi tracknya tetap. Nah, aku cuman akan mute begini aja. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau aku biasanya cuman tak mute. Nah, ini sudah nggak masuk nih. Berhenti di awal. Tapi kan track mixingnya tetap. Ini tracknya nggak berubah. Jadi ketika ada revisi Mas, doublernya dimasukin dari awal. Ya udah, tinggal kita aktifin lagi aja. Mixingnya nggak berubah. Berhenti di awal. Langsung masuk lagi doublernya. Jadi effort kita dalam revisi tersebut lebih mudah teman-teman. Itulah pentingnya file management harus rapi. Supaya apa? Supaya ketika ada revisi atau ada kendala nanti di proses selanjutnya, itu kembalinya lebih mudah. Tetapi kalau kalian menghilangkan, nah itu akan kesulitan teman-teman. Karena nanti kalian harus memasukkan tracknya baru atau memasukkan datanya yang baru. Nah itu jadi effortnya lebih rumit teman-teman. Nah itu di vokal kasusnya seperti itu. Bisa juga terjadi di track-track yang lainnya. Contohnya misalkan gitar. Biasanya kalau aku nerima track gitar dari klien itu juga banyak teman-teman. Misalkan ada gitar distorsi, rhythm gitu ya. Misalkan rhythm distorsi ada 6 track misalkan. Tetapi sama semua tuh, atau katakanlah tone-nya, oh ini yang 2 kayaknya better masuk di bagian yang sini deh. Yang 4-nya masuk di bagian sini. Kemudian yang 2-nya masuk di bagian sini. Jadi enggak dari awal sampai akhir dikombin jadi 6 layer dari awal sampai akhir lagu itu bunyi terus. Enggak teman-teman. Tetapi kita bisa melakukan pemilihan data supaya lebih sesuai yang kita pakai. Karena apa? Yang kita lakukan adalah memixing itu in context. Jadi tidak mungkin kan klien atau pendengar lagu kita atau lagu yang kalian kerjakan itu mendengarkan lagu di solo. Oh ini vokalnya harusnya ada doublernya nih. Begitu di solo kok nggak ada nih. Nah ini mixing engineer-nya ini nge-mute nih. Ya kan nggak mungkin. Tapi orang itu atau pendengar musik kalian mendengarkan secara in context. Oh ini bagus nih. Oh ternyata di bagian ini ada klimaksnya begini-begini. Jadi yang didengarkan secara keseluruhannya. Tidak terus, wah ini ada track gitar yang hilang nih. Kan nggak mungkin tiba-tiba nge-solo track gitarnya. Karena yang punya sessionnya kamu dan klienmu. Bukan si pendengar. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi menurutku ini tips yang sangat sederhana, tetapi cukup krusial, cukup penting, berpengaruh kemana? Ke workflow kalian, ke step-step dalam kalian mengerjakan project kalian, terutama di mixing. Itu kecuali kalau memang kalian itu bertemu langsung sama kliennya ya, maksudnya rekamannya di situ, kliennya nungguin prosesnya, ya kan bisa langsung komunikasi. Tetapi kalau konteksnya kirim-kiriman data, nah ini pun sangat krusial. Bahkan yang konteksnya langsung ketemu, menurutku itu juga manajemen file ini sangat-sangat penting teman-teman. Itu ya, terutama buat kalian yang baru aja terjun di dunia audio. Ingat, manajemen file itu sangat penting. Dan ini salah satu contohnya saja. Masih banyak step-step atau kasus-kasus dalam manajemen file yang penting. Nanti kita akan buat di video-video selanjutnya teman-teman, tentang grouping, kemudian tentang foldering. Nah itu juga berpengaruh di workflow kita. Apakah berpengaruh ke suara? Ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Tetapi secara utama itu berpengaruh ke workflow kita sebagai engineer. Gitu teman-teman ya. Jadi videonya sampai di sini dulu tentang manajemen file ini. Semoga bisa menjadi tips yang mencerahkan buat kita semua. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. God bless you.